Biasakan merespons, bukan bereaksi. Kalimat singkat ini terdengar sepele, tetapi penelitian kognitif menunjukkan bahwa manusia cenderung melakukan respons otomatis dalam 0,2 detik ketika emosi tersulut. Artinya, banyak keputusan kerja sebenarnya bukan keputusan, melainkan ledakan kecil dari bias, tekanan, atau ego. Fakta menariknya, dalam situasi profesional, reaksi impulsif tercatat sebagai salah satu penyebab utama miskomunikasi dan konflik internal. Itulah sebabnya, kemampuan merespons dengan sadar menjadi pembeda antara orang yang dihargai karena ketegasannya dan orang yang ditakuti karena ketidaksabarannya. Dalam kehidupan sehari-hari, bentuknya sederhana. Saat membaca pesan kerja yang terdengar menyebalkan, sebagian orang langsung merasakan dorongan untuk membalas saat itu juga. Padahal, jeda 8-10 detik saja sering cukup untuk menurunkan lonjakan emosi dan membuat isi pikiran lebih jernih. Keterampilan ini terlihat remeh, tapi justru inilah pondasi komunikasi profesional yang stabil. Semakin terlatih menahan impuls, semakin kuat kapasitas berpikir strategis seseorang. Di titik tertentu, kemampuan seperti ini biasanya menarik minat orang untuk membaca konten mendalam dan eksklusif tentang cara berpikir yang lebih tenang dan terstruktur seperti yang sering dibahas di ruang belajar logika filsuf. 1. Kendalikan ritme pikiran sebelum merespons. Reaksi cepat biasanya terjadi karena tubuh menafsirkan tekanan sebagai ancaman, bukan tantangan. Dalam dunia kerja, ancamannya bisa berupa takut disalahkan, takut terlihat kurang kompeten, atau takut dianggap pasif. Mengubah ritme pikiran berarti memberi ruang mikro untuk berpikir sebelum menjawab. Contohnya dalam rapat yang memanas, suara Anda mungkin ingin segera keluar untuk melawan argumen orang lain. Namun, menahan sebentar dan menilai konteks memungkinkan Anda memberikan respons yang lebih rapi. Kejernihan ini membuat orang melihat Anda sebagai sosok yang matang, bukan reaktif. Kebiasaan tersebut perlahan membangun reputasi komunikasi yang stabil, sesuatu yang jauh lebih berharga dibanding terlihat cepat dalam menjawab. 2. Latih jeda untuk membiarkan otak merapikan emosi. Jeda bukan tanda kelemahan, tetapi strategi mental. Otak butuh waktu untuk menurunkan intensitas emosi sebelum menilai situasi secara objektif. Misalnya saat ada pesan kerja yang terasa ofensif, Anda bisa menutup layar sebentar, mengambil minum, lalu membaca ulang. Biasanya persepsi Anda berubah hanya dengan memberi jarak kecil. Hal ini juga membuat kata-kata Anda nanti lebih terukur. Dalam praktik harian, jeda bisa menyelamatkan Anda dari konflik yang tidak perlu. Orang yang terbiasa memberi jeda terlihat lebih elegan dan dewasa secara emosional. 3. Fokus pada maksud, bukan nada ucapan orang lain. Saat suara orang lain terdengar ketus, reaksi pertama seringkali defensif. Namun, merespons secara dewasa berarti memisahkan isi pesan dari cara penyampaiannya. Mungkin rekan Anda sedang tertekan atau sedang melawan deadline. Dengan melihat maksud inti, Anda bisa menjawab dengan kepala dingin. Misalnya, alih-alih tersinggung saat diminta merevisi dengan nada tidak ramah, Anda bisa bertanya, apa bagian yang perlu diperjelas? Cara ini menyelamatkan energi dan menjaga dinamika kerja tetap kondusif. Menerapkan kebiasaan ini juga menurunkan kadar drama yang tidak perlu. Anda tak lagi menghabiskan waktu menafsirkan emosi orang lain. 4. Gunakan bahasa netral ketika memberi respons. Saat emosi tinggi, kata-kata yang keluar sering kasar, berlebihan, atau merendahkan. Bahasa netral membantu menjaga objektivitas. Misalnya, mengganti kalimat tuduhan menjadi pertanyaan klarifikasi. Daripada mengatakan Anda tidak pernah menjelaskan,
Gunakan bentuk bisa dijelaskan bagian mana yang kurang jelas. Bahasa netral memperkecil potensi konflik. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini meningkatkan kredibilitas Anda. Orang akan melihat Anda sebagai sosok yang memprioritaskan kejelasan dibanding drama. Kemampuan seperti ini sering menjadi nilai plus yang membuat seseorang lebih dihormati dalam diskusi. 5. Kenali pemicu pribadi yang membuat Anda reaktif. Setiap orang memiliki tombol sensitif yang memicu respon emosional. Ada yang tersinggung saat diinterupsi, ada yang panas saat kinerjanya dikomentari. Mengenali pemicu ini adalah langkah penting agar Anda tidak mudah terseret arus emosi. Misalnya, jika Anda tahu bahwa nada tinggi membuat Anda tersinggung, Anda bisa memutuskan untuk tidak langsung merespons ketika itu terjadi. Mengelola pemicu pribadi membuat komunikasi Anda lebih dewasa. Anda tidak lagi mudah dipancing dan bisa mengendalikan situasi dengan lebih tenang. Ini adalah salah satu fondasi profesionalisme yang sering luput dibahas, tetapi justru sangat penting dalam hubungan jangka panjang di dunia kerja. 6. Berpikir 2 langkah ke depan sebelum menjawab. Respons yang baik bukan hanya tepat, tetapi juga mempertimbangkan efek jangka panjang. Apakah jawaban Anda akan memperbaiki hubungan kerja atau merusaknya? Apakah kalimat itu akan mempermudah pekerjaan atau malah memperumit? Ketika Anda terbiasa memikirkan dampak lanjutan, respons Anda otomatis menjadi lebih rapi. Kebiasaan memikirkan efek jangka panjang juga membuat Anda tampil lebih strategis. Anda tidak sekedar menjawab untuk menang debat, tetapi untuk menjaga ritme kerja tetap produktif. Pendekatan seperti ini membedakan orang yang sekadar cepat dengan orang yang bijaksana. 7. Jadikan ketenangan sebagai standar pribadi. Respons yang tenang bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ia adalah disiplin mental yang dilatih. Dalam percakapan sulit, Anda bisa memilih untuk tidak terbawa nada orang lain. Ketika ada tugas mendadak, Anda bisa memilih merespons dengan rasional, bukan panik. Ketenangan seperti ini memberi ruang berpikir, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan kualitas keputusan. Jika Anda merasa tulisan ini membuka wawasan baru, tinggalkan komentar dan bagikan, agar lebih banyak orang memahami pentingnya merespons dengan sadar, bukan bereaksi terburu-buru. Dukung channel ini dengan subscribe dan share ke teman-teman kamu.